saat aku lemah, kekuatanmu menopangku, berikan ku pengharapan. Di saat aku takut, kehadiranmu meneduhkan, berikan ku kedamaian. Hanya padamu ku kan bersandar, hanya Kau Yesus, pribadi yang selalu ku andalkan. Penuhiku dengan Roh-Mu, ku perlukan kasih-Mu, memulihkan hatiku. Ku tak mampu hidup tanpa-Mu, walau dunia akan berlalu, Engkau Yesus di hatiku. Di saat aku lemah, kekuatan-Mu menopangku, berikan ku pengharapan. Di saat aku takut, kehadiran-Mu meneduhkan, berikan ku kedamaian. Hanya padamu ku kan bersandar, hanya Kau Yesus,
sukacita di tempat ini lambaikan tangannya. Katakan lagi kita mau menyembah Tuhan hari ini, kita mau memuji Tuhan, bersukacita bersama-sama, kita mau memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami ada di tempat ini dan keadaan yang baik Tuhan. Kami percaya Tuhan ini semua rencana-Mu. Bapa, di tempat ini kami ingin menyembah-Mu, kami ingin memuji-Mu Tuhan. Kami ingin datang ke hadirat-Mu Tuhan, merasakan kasih-Mu yang luar biasa memenuhi setiap kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita sembah Yesus. Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun langkahku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Amin. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Mari Hiros, angkat tangan-Mu. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab Dia ada untuk kita. Kami mengucap syukur di setiap langkahku. Amin. Tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna Yesus, kasih-Mu sempurna, amin. Selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Mari Hiros. Ku percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu.
menyembah Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu. Sebab tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Sebab tiada yang mustahil bagimu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Thank you Jesus. Kami berterima kasih. Engkau baik Bapa. Thank you Jesus. Yes. 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 I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bone and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Everybody say,
kasih Tuhan untuk setiap hadirat-Mu yang boleh kami rasakan di tempat ini. Kami bersyukur karena sekali lagi kami boleh merasakan bahwa Engkau hadir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu yang tidak pernah berhenti untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, ini di minggu yang kedua kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Apakah ada teman-teman yang belum memperoleh roti dan anggur? Boleh angkat tangannya supaya teman-teman asyar bisa bantu. Teman-teman sudah dapat semuanya? Oke, kalau sudah dapat semuanya, yuk sama-sama kita mau angkat roti di atas kepala kita. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu. Kalau hari ini kami boleh sekali lagi Tuhan memperingati bagaimana Engkau mati buat kami. Bagaimana Engkau menebus dosa setiap kami. Dosa masa lalu kami, dosa masa kini, dan dosa di masa depan kami. Kami sungguh bersyukur karena kami punya juru selamat. Satu-satunya juru selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar Tuhan kami akan melakukan perjamuan kudus, biarlah sekali lagi di hati kami, di pikiran kami, jiwa kami dapat mengerti betapa baiknya Engkau bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit dan kelemahan kita. Terimalah dengan iman, sama-sama kita katakan dalam nama Yesus. Sama-sama kita angkat cawan di atas kepala kita. Cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus yang telah dicurahkan untuk pengampunan segala dosa dan pelanggaran kita. Darahnya menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Sama-sama sekali lagi kita mau menaikkan sembah dan puji bagi Tuhan Yesus. Come on heroes, angkat kedua tanganmu, kita akan menyembah Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersuka cita oleh karya keselamatan-Mu di dalam hidup kami. Ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom everyone. Oke, akhirnya giliranku juga ya naik ya. Tak kiranya udah lama gak mau naik gitu ya. Ternyata masuk juga. So, sebelum kita masuk ke firman, yuk kita doa dulu.
Mengucap syukur Bapa Engkau mengumpulkan kami anak-anak-Mu yang ada di sini semua untuk belajar tentang firman-Mu, terutama tentang Engkau sebagai Raja Damai. Banyak dari kami mengalami hal-hal yang kami kira itu akan menjadi akhir dari hidup kami. Tapi ternyata Engkau adalah Raja Damai itu. Engkau mungkin tidak mengubahkan keadaan, tapi Engkau mengubahkan hati kami. Dan itulah yang terpenting. Ajar kami untuk lebih lagi bisa mengerti tentang hati-Mu ya Bapa. Sebagai Engkau sebagai Raja Damai. Terima kasih Yesus, Kau urapi anak-Mu yang akan menyampaikan. Juga jemaat-Mu yang ada di sini supaya mereka bisa mengerti dan mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, hari ini agak sedikit berbeda karena saya nggak akan sendirian, saya akan ditemanin 3 orang. Oke, yang 2 saya panggil dulu, nanti yang satunya surprise. Come on, Richard and Robbie, please. Richard, where are you? Come on. Boleh ditampilin dulu temanya. Oke, tema kita hari ini kita akan membahas bahwa Yesus itu di eternal peace. Oke, sebelumnya ayo Richard langsung maju bareng ngambil mic. Ada apa dengan Richard dan Robbie? Let's go, come on. Boleh perkenalan dulu yang namanya Robbie. Oke, ini adalah Robbie. Perkenalkan nama saya Robi. Bentar. Ini masih demam panggung. It's okay, saya pegangin. Oke. Oke, kenalin, tak pegangin aja. Oke, it's okay. Perkenalkan nama saya Robi Andrian Sugiyarto, biasa dipanggil Robi. Saya anak kelahiran tahun 2003, anak genset. Terima kasih. Oke. Ya, Robi jadi sekarang kerja apa kuliah? sekarang kerja. Oke. Kenapa tak panggil Robi? Karena Robi ini yang aku tahu dia ditempatkan, diizinkan Tuhan bekerja di suatu tempat yang sebenarnya sangat tidak kondusif untuk Robi. Tapi ternyata kita nanti belajar bagaimana Robi bisa melewati di tempat yang tidak kondusif ini menjadi pribadi yang mengenal Tuhan. Boleh nggak cerita dikit Robi? Tempat kamu dengan tekanan-tekanan yang ada, kamu itu seperti apa di sana? Ya boleh. It's okay. Demam panggung guys, pertama kali. Jadi sebenarnya saya ini boleh cerita dari yang di Taiwan juga masuk. Boleh. Jadi sebenarnya saya ini sempat kuliah di Taiwan. Jadi It's okay. saya sebenarnya sempat sampai semester 2 itu kan saya tiba-tiba ada suatu penyakit yang bisa disembuhkan selama 3 tahun. Jadi mau nggak mau daripada berobat mahal-mahal di Taiwan itu, jadi saya mau nggak mau balik ke Indonesia untuk rehat. Ya, jadi saya sempat kesal sama Tuhan. Kenapa saya dipulang ke Indonesia padahal saya belum selesai kuliah. Jadi saya sempat ngomel, sempat putus untuk beribadah. Jadi semenjak saya mengalami penyakit ini, saya sudah seperti menjauh dari Tuhan. Singkat cerita, saya balik ke Indonesia itu bulan Juli. Lalu kan saya kan daripada bikin orang tua susah kan, nganggur di rumah kan, rebahan terus. Jadi saya berinisiatif untuk cari kerjaan. Kebetulan temannya mama saya itu nawari saya di perusahaan tersebut. Saya tidak akan sebut namanya. Yang saya tahu, saya itu ditawari dengan gaji 3,5 juta. Saya melamar sebagai staf admin. Kamu langsung ceritakan bagaimana Tuhan membawa kamu belajar di situ aja. Jadi saya ini orangnya bisa dibilang introvert, jadi susah bergaul dengan orang-orang. Jadi ya, jadi ya begitu. Saya mau nggak mau harus bisa beradaptasi di kantor itu kan. Jadi ya, saya ditempatkan di bagian bisnis konsultan. Ya, jadi ya setiap hari mau ketemu orang, mau bicara, mau konsultasi ini itu. Jadi mau nggak mau ya harus belajar juga. Ya. Sebenarnya saya juga sempat kesal. Kenapa ya?
itu atasan saya itu ngomongnya 3,5 juta. Tapi begitu terima gaji itu cuma diberikannya itu 1,2. Jadi situ saya cuman gimana ya? Aduh Tuhan, kok saya kena tipu seperti ini ya Tuhan? Kok pengen balik? Saya sebenarnya juga pengen balik, tapi saya itu sudah ada staff. Jadi saya berinisiatif kan, apa ya, kan saya harus bertanggung jawab. Jadi kayak gimana, saya itu mau nunggu staff saya ini keluar dulu, setelah terima gaji baru saya keluar. Oke. Jadi kemudian, Oke, saya putus ya ceritanya. Kita beri applause untuk Robi ya. Oke, thank you so much Robi. Thank you. Come on. Oke, yuk kita melihat ya. Jadi Robi itu adalah dia seakan-akan terjebak di suatu tempat. Di tempat yang harusnya sangat tidak kondusif. Tapi hebatnya ternyata sama Tuhan di bawahnya udah ada staff 2. Yang mana seharusnya kalau dia ini mau mutung, dia langsung pulang atau keluar itu gampang. Tapi ternyata Tuhan tempatkan 2 orang ini dan dia harus bertanggung jawab. Oke, mantap sekali. Oke, kita lanjut ke Richard. Nanti ya setelah itu baru kita bahas apa yang mau kita bahas. Oke guys, Richard kan mungkin kalian sudah pernah tahu ya sempat hilang berapa? 1,5 bulan ya. Dulu ya. Dulu dia sempat hilang, habis itu sempat tahun kemarin kita ajak dia healing di Tretes dan akhirnya dia kembali. Tapi barusan 1,5 bulan yang lalu dia juga sempat dikirim ke Jakarta. Oke, yang aku mau tanya Richard, kamu pertama kali keluar kota nggak itu? Sendirian? Oke. Oke. Kalau misalnya keluar kota sendirian sih sebenarnya udah pernah waktu Yurus ikut UF di Semarang itu juga sama anak-anak ke Semarang naik kereta sendirian sama anak-anak juga sih. Oke. Berarti tapi ini kan urusannya urusan kerja toh? Yes. Nah urusan kerja kamu berangkat sendiri sampai sana nggak tahu Jakarta di mana dan harus ditempatkan di mana. Betul. Kamu sempat question Tuhan enggak? Tuhan aku mau tempatnya di sini tapi kayaknya semua ini nggak ada yang diatur gitu. Apa istilahnya kayak berantakan gitu nggak? Kalau nggak diatur itu sebenarnya dari sebelum nge-play di Jakarta itu kok plan awal setelah lulus tuh ngelanjutin kerja di hotel lagi karena udah tahu gimana kerja di hotel dan gimana lingkungannya itu udah tahu. Jadi sebenarnya kalau misalnya disuruh bilang buat ke Jakarta mau apa enggak, ya waktu ngelamar, waktu apply itu tanya sama Tuhan. Karena lamarannya kan dikasih sama temennya mama. Nah, begitu hari itu dikasih nggak langsung ngisi. Jadi dia nanya dulu beberapa hari. Ada lokat Jakarta ya guys. Sama Tuhan kalau misalnya ini emang harus di apply, ternyata bisa nge-apply dan keterima sih. Oke. Perjalanan kamu waktu di Jakarta selama 1,5 bulan. Kira-kira kamu sangat happy apa enggak? Karena aku doyan keluyuran jadi di Jakarta happy ya. Oke, enggak didoyan keluyurannya. Tapi di sana kamu benar-benar terpelihara enggak? Terpelihara sih. Sangat terpelihara ya. Terpelihara. Padahal di sini cul-culan ya. Ya. Nah, ternyata di Jakarta dia terpelihara. Oke, kita berikan aplaus untuk Richard. Oke, misteri yang ketiga adalah Elaine. Oke, yuk kita kasih mic-nya ke Elaine yuk. Oke, Elaine ini dia seharusnya harus melakukan video MV, tapi di hari H dia udah bangun jam 3 pagi, ternyata terjadi kecelakaan. Sampai akhirnya jari kakinya harus dioperasi. Dan dia sama sekali akhirnya tidak bisa masuk dalam MV itu. Yuk kita mau dengar ceritanya Elaine. Gimana kamu mangkel nggak sama Tuhan? Sudah dibawa jauh-jauh ke Bromo ya. Ke Bromo ya? Oh nggak jadi, ke Mojokerto. Sudah bangun jam 3 pagi paling pagi. Tapi ternyata terjadi kecelakaan. Yuk boleh cerita. Halo. Oke kenalin dulu nama boleh. Halo, namaku Elaine. Sorry ya sambil duduk. Gak apa-apa, dia memang biasa pakai tongkat loh ke sini guys. Ini cerita apa? Oh masih ya? Oke, silakan Bu. Enggak, kamu cerita bagaimana kalau keadaan itu sebenarnya kalau dari hatimu kamu bilang, Tuhan aku kan sudah diangkat nih, sudah dibawa ke Mojokerto, harusnya untuk show. Tapi kenyataannya hari itu aku nggak bisa apa-apa. Sampai hari ini pun
kamu harus masih mau nunggu operasi yang kedua juga toh. Jadi istilah kasarannya kayak sebuah kecelakaan bukan sebuah anugerah. Benar nggak? Oke, boleh ceritain sedikit? Ya, sebenarnya waktu jatuh itu pun kayak kaget, nggak expect gitu. Soalnya jatuhnya kayak bukan gara-gara nari, tapi kayak gak penting gitu, kepleset. Nah, yang aku rasain kayak ya langsung kesel sih. Pertama sedih, terus lama-lama kayak kepikiran kenapa ya kok harus saat itu kecelakaannya kayak ya apa ya sedih terus kesel tapi ya berusaha menerima aja soalnya ya apalagi sempat kayak agak ngedown soalnya kan emang kegiatan biasanya kan nari terus sekarang jadi kayak nggak bisa nari sama sekali gitu cuman paling setengah badan doang jadi kayak semua kegiatan mau latihan mau ngajar bahkan mau ikut lomba pun jadi nggak jadi lomba jadi sedih ya gitu deh. Oke, kita berikan aplaus untuk Elaine ya. Oke, memang ceritanya tak buat nanggung-nanggung. Kita melihat bahwa kehidupan anak-anak Tuhan itu ternyata nggak semulus itu loh. Sering kali kita itu diizinkan kejadian itu terjadi. Tapi kalau misalnya kita itu membiarkan kejadian itu stay di sana. Kita tidak ada damai sejahtera dan kita ngomel sama Tuhan. Endingnya kita semua udah tahu. Kalau ya pasti adanya kegagalan. Karena sebenarnya banyak badai, banyak kejadian yang diizinkan Tuhan terjadi di hidup kita. Itu sebenarnya nggak stop di situ. Ada journey-nya. Suatu journey itu pasti ada up and down. Tidak ada suatu journey yang up terus. Benar ya? Nathan katanya kemarin baru dari gunung mana? Mana? Penanggungan. Ternyata di sana ada badai. Dan waktu ada badai ternyata dia di mana? Di dalam base camp. So sebenarnya anak-anak Tuhan itu tetap loh mendapatkan perlindungan. Tetap mendapatkan damai sejahtera. Yuk kita lihat kita buka di slide kedua yaitu apa? Karena Tuhan itu adalah Raja damainya sendiri. Yuk kita lihat di Yesaya 9 ayat 5. Ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra yang telah diberikan kepada kita, pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut ajaib, penasehat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal dan yang terakhir adalah Raja Damai. Yang hari ini mau kita bahas adalah Raja Damainya. Jangan pedulikan dengan apapun yang kalian hadapi hari ini. Karena kalau kita fokusnya kepada masalah, Elaine fokus ke kakinya yang harus dioperasi, Richard yang harus ke Jakarta sendirian, Robi yang ditempatkan di tempat yang enggak kondusif, kita akan fokusnya memikirkan cara gimana kita ini keluar dari masalah yang ada. Tanpa kita memikirkan, Tuhan mau aku di sini ngapain? Karena percayalah, setiap dari kita ditempatkan di suatu tempat, itu tidak kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Aku cerita ini karena aku sudah mengalami semua yang kejadian yang aku pikir bakal menghancurkan aku, tapi buktinya hari ini aku standing di sini dan bisa cerita dengan kalian. Karena ya itu tadi, story-nya aku lanjutin. Oke? Nah, Tuhan sendiri itu adalah Raja Damai. Raja Damai itu mengubahkan apa sih? Mengubahkan keadaan enggak? No, keadaannya sama. Tapi saat hati kita ini diubahkan, cara kita memandang keadaan itu sudah beda. Benar ya? Misalnya kita melihat di suatu keadaan ada chaos, ada orang teriak-teriak dan segala macam. Terus kita itu merasa bahwa, waduh ini anaknya enggak kena diatur ini. Kok enggak dibener, kita ngomong dengan enggak usah ngomong ya. Dalam hati mikir aja, muangkel orang ini ya, kok gini ya, kok gitu ya. Kalian latih itu terus, di dalam pikiran kalian, dilatih terus. Pikiran jelek ini tadi, jadinya gak karu-karuan. Tapi kalau misalnya kita pikirkan hal-hal yang positif. Ya mungkin dia lagi di rumah gak dapat tempat untuk dia bisa bermain. Dia di rumah mungkin gak ada tempat yang luas. Dia mungkin di rumah tidak punya teman untuk dia diajak bermain. Lihat, kita mulai bisa memikirkan hal-hal yang berbeda. Kita itu hanya bisa berpikir saat kita itu damai. Saat kita itu tenang. Makanya waktu tadi dibahas di ibadah umum bahwa waktu ada badai Yesus, murid-murid ada di kapal, ada badai, Tuhan ngapain? Tuhan tidur loh ternyata.
ternyata benar saat kita bisa melihat masalah itu dengan tenang, benar-benar itu ada peace. Dan itulah eternal peace yang Tuhan janjikan kepada kita. Selama ini mungkin kita cari yaitu hal itu di luar. Dengan pergi nonton, cari pacar, dengan cari pacar. Atau mungkin ada yang mangkel suka dengan makan-makan, ada ya. Tapi setelah kita melakukan hal itu, apakah ada peace itu tadi? Tidak ada loh. Kamu mau ngejar misalnya, oh aku punya uang misalnya 1 T, mau cari lagi 2 T, 3 T, sampai tidak tahu berapa T. Tidak akan pernah cukup. Karena pada dasarnya manusia itu tidak akan pernah puas. Oke, sebentar ya guys, aku tak inin. Karena dia... Oke, so nextnya adalah kalau kita sudah tahu bahwa Yesuslah adalah satu-satunya sumber Raja Damai itu, bagaimana terus? Kita ini mau ngapain supaya kita bisa mengalami itu semua? Next slide yaitu kita perlu mengalami yang disebut sebagai divine peace. Divine peace itu bukan damai yang mari makan, punya pacar, punya rumah, punya mobil. Bukan seperti itu. Damai seperti itu tidak akan pernah long lasting. Nah caranya adalah di 2 Tesalonika 3:16. Yuk kita baca ya. Sekarang kiranya Tuhan damai sejahtera itu selalu memberi damai sejahtera kepadamu. Di mana? Di setiap jalanmu. Tuhan menyertai kamu semua. Di setiap loh guys. Setiap itu artinya apa? Enak tok. Atau ada enggak enaknya juga. Ada enggak enaknya juga. So pada saat kita enak tok kita memuji Tuhan, kok Tuhan baik. Pada saat enggak enak, ya kita ya tetap mesti memuji Tuhan. Karena maybe di sana kita dirubah. Nah supaya kita bisa mengexperience divine peace ini tadi, bagaimana? Kita perlu invite Tuhan masuk dalam hidup kita. Ya, kalau kita orang itu misalnya kita ngelihat rumahnya orang. Rumahnya itu chaos, rumahnya itu enggak karu-karuan. Kalau kita enggak masuk untuk membenarkan, enggak bisa loh. Benar enggak? Sama dengan hidup kita. Kalau kita tidak membiarkan Tuhan merubah hidup kita, tidak akan pernah hidup kita ini beres-beres. Ya, jadi di sini kuncinya adalah untuk kita bisa mengalami damai sejahtera yang eternal tadi, kita perlu menginvite Tuhan masuk di dalam kita, hidup kita, bercampur tangan dengan apapun yang kita hadapi, baik itu baik maupun tidak baik. Ramon di sini kepingin punya pacar, invite Tuhan untuk masuk, memberikan pacar yang terbaik. Belum tentu dengan kita mikir, loh aku ini sekarang wis umur piro, gitu ya. Kan selama ini kan kita selalu dibatasi dengan logika-logika kita. Tapi kalau Tuhan memberikan, kenapa kok Tuhan belum memberikan sampai hari ini? Karena the best yet to come. Ya Ramon ya, yang terbaik pasti diberikan untuk Ramon. Dan aku yakin one day kita akan diundang di pesta kawinnya Ramon ya. Mantap. Oke, yang berikutnya. Untuk kita bisa masuk, kita perlu Tuhan sebagai jangkar di dalam hidup kita. Ya, saat badai, apa yang kita lakukan? Seringkali kalau misalnya kalian mungkin banyak yang di kuliahan, ketemu dosen killer, ketemu, nah itu langsung ada ketawa-ketawa itu ya. Petra itu ini dosennya di depan ini. Beda ya, oh nggak killer yang ini ya, berarti kurang jahat ya. Oke, kalau ketemu dosen-dosen killer, ketemu orang-orang yang buncek no, itu kalian bisa melakukan 2 hal loh. Kalian bisa menghindar, nggak mau ngambil kelasnya itu, atau kalian bisa memikirkan positifnya apa sih, gitu ya. Karena dosen itu juga manusia, setiap dari kita punya problem masing-masing. Kalau masalahnya dia itu memang sangat buncek no tanpa sebab, kita berarti ada tanda tanya di belakangnya dia. Ada kepahitan-kepahitan yang perlu kita lihat. Gitu ya. Banyak sekali manusia itu punya pengalaman pahit. Dan akhirnya dia itu tanpa sengaja dia membalaskan kepada orang-orang yang di depannya. Ini terutama untuk orang-orang yang suka mengajar. Itu salah satu kelemahannya tanpa sadar. Oke? Nah pada saat kita mengalami suatu badai. Apakah kita itu menggunakan kekuatan kita sendiri? Ataukah kita itu memakai hikmat Tuhan? Nanti kita lihat ya, aku ada something yang untuk melihat kalian supaya gimana sih kalau kita menggunakan kekuatan kita sendiri itu. Sama kalau kita menggunakan kekuatan Tuhan. Nah di sini juga sama, di dalam ketenangan baru ada hikmat. Mungkin gak sih kira-kira Tuhan itu datang di saat kita itu lagi gak karuan kalut pikirannya? Mungkin gak?
Yang ada ya suara setan. Itu pasti. Kita sering pakai apa? Kata-kata roh kuda atau roh Tuhan. Benar ya? Di saat kita kalut, saat kita nggak karu-karuan mikirnya, nggak karu-karuan. Yang hadir adalah roh kuda, bukan roh Tuhan. Ya, jadi perlu sekali kita mencontoh Yesus di saat badai. Karena kita loh tahu Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita tahu loh apa yang Tuhan bisa lakukan. Bahkan mungkin kita pernah ditolong Tuhan sebegitunya. Siapa sih yang pernah ditolong Tuhan? Yuk kita angkat tangan. Sih? Hampir semua loh pernah ditolong Tuhan. Segampang itu Tuhan itu menolong kita. Kok kita ini loh gak percaya. So saat kita ngelewati itu, percayalah. Ini juga pasti lewat. Oke? Nah ternyata khawatir itu sering dipakai sama iblis. Untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Karena Tuhan selalu mengajarkan kita tentang iman. Iblis selalu mengajarkan kita tentang takut. Dan itu 365 kali dibahas di dalam Bible kita ada kata takut. Ternyata se-powerful itu loh kata takut. Sampai dibahas 365 kali di dalam, bahkan lebih ya. Yesus ngomong tenang yang 365 ya Nes ya. Oh jangan takut yang 365 kali. Berarti Tuhan berkata apa? Di dalam setiap harimu itu kita jangan pernah takut. Karena kita tahu loh bapaknya kita siapa. Kita tahu loh kalau kita nih diomongin aku anaknya Elon Musk gitu ya. Apakah kalian akan takut? Ada apa-apa? Bayar. Kalau sekarang bayarnya pakai apa ya? Pakai XRP ya. Gak tahu ya, anak-anak ngikutin kripto ya. Oke sekarang XRP lagi gila-gilaan dan itu bisa dipakai untuk membayar. Nah Tuhan kita jauh melebihi Elon Musk, Donald Trump, whoever. Tuhan kita jauh melebihi itu karena dia yang punya dunia. Oke? So, temukan harapan saat kita mengalami badai. Satu-satunya harapan yang pasti, ini kata Allah, pasti itu cuma dari Tuhan. Oke? Next, kita mau belajar di luar dari apa yang kita bisa mampu pikirkan. Guys, kalian tahu nggak sih otak kita itu segede apa? Cuma sak gini tok loh. Segede kepalan tangani kita ini loh, otaknya kita. Nggak mungkin bisa ngelawan Tuhan. Tuhan itu membalikkan itu kayak gini tok. Kamu kadang-kadang nggak pernah tahu, tiba-tiba ketemu satu orang, tiba-tiba ketemu satu momen, tiba-tiba ketemu whoever, tiba-tiba hidupmu itu sok berubah. Niko dulu mulai ngedance gara-gara dijongkrakno ke AOC, benar. Oke? Dan ternyata dia dance, dan bahkan sekarang menjadi hidupnya. Menjadi mata pencariannya. Ya, jadi ada momen yang Tuhan percayakan di hidup kita. Tadi aku baru tahu juga bahwa rencana Tuhan itu tidak ada plan B. Selalu plan A yang ada dari Tuhan. Kalau kita melenceng, dibalik nombek Tuhan. Badai Yunus itu menelan Yunus yang tadinya disuruh ke Niniwe. Dia lari ke Tarsis toh. Ditelan sama paus, dibalik ke Niniwe. So sama dengan hidup kita. Tuhan tahu tak mau pakai hidup kita kemana. Ojo ndablek guys. Ya, jangan ya dek. Jangan ya. Oke, so kalau kita mau learning peace tanpa kita terlalu banyak memikir, kita belajar dari Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Elohim melalui doa, permohonan, disertai ucapan syukur. Loh, kartuku di sini mana, Clarissa? Kamu ambil tak? Tadi kartuku di sini. Oh oke. Tadi kalian ada dibagikan kartu-kartu ya. Nanti kita akan mendoakan kartu itu. Kartu itu nggak cuma sekedar lewat, tapi ada firman yang Tuhan mau taruh di situ. Lanjut. Oke. Yang berikutnya how-nya yaitu dengan kita mengalami damai sejahtera itu di luar dari apapun juga. Yaitu peace unlike any other. Di mana? Di Yohanes 14 ayat 27. Tuhan ngomong apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu dan damai sejahteraku aku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang ku berikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Saat kita mengalami badai yang mungkin di luar extraordinary pikiran kita. Ingat satu guys. Bahwa Tuhan itu mencintai kamu. Lebih dari segalanya. Tidak ada plan B dalam hidupmu. Tidak ada yang gagal di dalam hidupmu. Bahkan kita itu tidak perlu berperang loh.
kita itu, anak Tuhan itu, Tuhan yang berperang untuk kita. Tapi bukan berarti kalian harus malas-malasan. Ya, pikir orang kalau kita, kayak contoh ya, aku sama Dimitri sama Chloe, dibilang, oh ya aku kaya raya, sultan dan segini itu, mereka nggak perlu bekerja. Nggak bisa, karena mereka akan menjalani hidupnya mereka sendiri. Di mana uang itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan segalanya. Harus ada hal-hal yang mereka harus mereka lakukan. Sama dengan hidup kita di mata Tuhan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang harus kita perjuangkan. Kemarin aku sempat tanya sama Pak Ardi Bu Yeni ya, Tasya di sana gimana? Bisa masak enggak? Ternyata dia mulai belajar masak. Yang dulunya nggak suka babi, sekarang terpaksa makan babi, katanya mulai makan babi ya. Nah aku bilang, wah kalau habis ini Chloe ke sana, dia bakal happy tuh, karena Chloe suka masak. Jadi Tasya dibawain satu tempat untuk steam sama masak, ternyata cuma dipakai buat masak apa kemarin? Apa gitu, Indomie sama sayur gitu ya. Tapi harus ada keluar dari comfort zone supaya kita itu bisa belajar sesuatu. Dan Tuhan mau kita tidak males. Tuhan mau kita itu belajar terus. Karena comfort zone brings you nothing. Ya ingat ya, comfort zone brings you nothing. Semua yang ada di atas sini, yang tadi pelayanan, itu semua keluar dari comfort zone-nya mereka. Kita lihat tadi ya, Robi yang sampai geder gitu. Dia keluar dari comfort zone-nya dia. Dia mau maju ke depan untuk membagikan. Meskipun masih panjang itu ceritanya harusnya ya. Kita bahas nanti di magnet ya, Vanessa ya. Oke. Setiap dari kita itu punya masalah pribadi. Tapi jangan biarkan masalah itu menguasai kita. Tapi biarkan dari masalah itu Tuhan ubahkan untuk menjadi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Oke, yang ketiga, yaitu kita perlu reconciliation and peace with God. Ternyata Yesus itu hadir di dalam hidup kita. Yesus hadir di dunia itu bukan untuk cuman dirayakan, tapi adalah untuk kita disatukan kembali dengan Yesus, dengan Bapa. Soalnya kalau kita melalui Adam dan Hawa, kita semua lahir berdosa. Ada dinding pembatas antara kita dengan Bapa. Dan Yesus dikirimkan ini untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Yang lucu guys, kalau kita pelajari dari semua agama, tidak ada tidak ada Tuhannya yang mencari jemaat. Ayo kalau ada, kabari. Tidak ada. Hanya Yesus yang turun ke dunia, dia mengsakrifas dirinya untuk dekat dengan kita. Namanya domba itu, kita ini semi kambing aslinya ya. Kalau domba itu kan selalu nurut ya. Kita ini lah kambing, kadang-kadang lari sini, lari sana, enggak karu-karuan gitu ya. Tapi apakah dengan itu membatalkan damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan kepada kita? Ternyata enggak loh. Bahkan Tuhan itu di dalam Efesus 2 ayat 13 dan 14, oke, aku singkat aja bahwa dengan darah Kristus, Tuhan itu yang tadinya kita ini jauh, tadinya kita ini gak layak sama sekali kayak kain gombal, itu ditunggu sampai kita itu kembali kepada Bapa. Yang jauh tadinya itu menjadi dekat karena darah Kristus. Dan dia mempersatukan kita dengan Bapa di dalam tubuhnya. Nggak ono loh guys. Sehebat-hebatnya aku sebagai orang tua. Kalau untuk membunuh diriku sendiri untuk anakku, maybe. Untuk anak orang lain, I don't think so. Benar gak? Tuhan membunuh dirinya sendiri untuk kita semua. Siapakah kita? Seberapa berharganya kita? Hari ini kita mendekati Natal, kita ingat bahwa ternyata Tuhan itu segitu cintanya sama kita. Saat kita tahu bahwa kita itu love, kita tidak akan menyia-nyiakan hidup kita untuk something yang maybe stupid. Ya. Jadi yang ketiga adalah bagaimana kita bisa tahu Tuhan itu sudah memulihkan kita. Kita perlu untuk surrender. Kita perlu benar-benar berserah kepada Tuhan. So yang pertama tadi, untuk supaya Tuhan bisa masuk di dalam hidup sebagai anchor dalam hidup kita, kita perlu invite Tuhan masuk. Ya, yang kedua kita perlu merasakan kasih-Nya. Dan yang ketiga kita perlu untuk surrender ourselves.
Oke, sebagai konklusi aku akan memakai ilustrasi sebagai berikut. Aku minta pemain musik untuk naik. Oops. Oke, hidup kita seperti tabung ini, ya banyak hal-hal yang mungkin diizinkan terjadi. Ada dosa, ada ketidaktaatan, ada apapun juga di dalam. Saat kita berusaha untuk kembali kepada Bapa melalui iman, percaya kita, ternyata kok nggak terjadi apa-apa. Bahkan dengan kebocoran-kebocoran yang ada, nothing happen. Benar ya? Tapi Tuhan dengan kasih-Nya, Dia menempel kita. Tak cari dulu bolongannya. Dan damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, itu eternal, sama kayak nano tape ini. Kalau tape biasa, nggak akan terjadi. Masih ada satu lagi bolongannya, oke. Oke, so saat kita sudah ditempel Tuhan, ada divine peace di dalam hidup kita. Dan kita kembali kepada komunitas Tuhan. Kita berharap bahwa masalah-masalah yang ada di dalam hidup kita itu akan keluar. Tapi saat kita menjalaninya, kita kaget. Loh kok gak ada yang berubah? Masih aku nih datang ke gereja terus, aku datang ke Heroes terus loh. Kok gak ada yang berubah? Tuhan kan janji memberikan aku kelegaan. Kenapa kok masalah itu tetap terus datang? Tanpa kita sadar. Kalau kita terus kasih Tuhan itu memulihkan kita semua. Eternal peace Tuhan itu membedakan kita dengan yang lain-lain. Masalah boleh ada. Tapi kita lihatlah. Saat kita terus percaya kepada Tuhan. Somehow something happen. Dan at the end, there is nothing but love. Inilah kasih Tuhan. Inilah iman yang perlu kita berikan. Kelihatannya nothing, kelihatannya hanya sebagai air. Tapi kalau kita pouring terus di dalam hidup kita pouring terus dalam hidup kita. Masalah apapun yang kamu hadapi, kamu akan tahu bahwa hidupmu itu milik Tuhan. Oke? Thank you for today. Semoga kita bisa mengerti ya bahwa Tuhan itu segitu cintanya sama kita. So kembali kepada tadi yang sudah diterima kartu-kartu. Aku kepingin kalian mengambil action untuk kalian berdoa bersama-sama. Mungkin dari satu row, bertiga boleh, bertiga, berdua. Yang sendirian, Gigs boleh pindah sama siapa? Niko. Robi boleh pindah sama belakangnya. Sudah dapat kartu semua? Kartu itu dibuat sama tim kreatifnya Chloe dan kalian ngambil secara random. Dan itulah kata-kata yang Tuhan mau kalian bahas di dalam hidup kalian. Ramon bisa sama Vanessa? Atau Ramon sama ini? Si Rodrik sama Eugene? Robi? Gabung sama ini aja. Sama siapa namanya? Eric ya? Brandon ya? Brandon maju yuk, gabung sama Rodrik sama Eugene. Oke? Sebelumnya yuk mari kita berdoa. Mengucap syukur Bapa atas firman yang telah kau sampaikan pada sore hari ini. Kami yakin dan percaya firman itu tidak akan pernah sia-sia. Karena hati kami selalu akan menjadi tanah yang subur bagimu.
Kami mau eternal peace itu tumbuh di dalam hidup kami. Karena sebenarnya kami sudah mempunyai itu. Kami hanya perlu menginvite Engkau lebih lagi ke dalam hidup kami. Dan kami mau surrender to you all. Karena kami tidak mampu tanpa hadir-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih atas kepercayaan-Mu di dalam Heroes ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau akan terus menumbuhkan mereka. Dari segala kegiatan-kegiatan, segala apapun yang mereka hadapi. Tidak akan membawa mereka kepada kegagalan, tapi justru damai sejahtera yang melebihi akal yang akan tinggal di dalam hidup mereka. Terima kasih Yesus, anak-Mu telah selesai. Tapi kami yakin dan percaya firman itu akan bertumbuh berbuah berkali lipat ganda. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ayo dilanjutkan dengan doa masing-masing. Thank you. Guys, ternyata semua kan dalam bahasa Inggris. Dan ada beberapa yang gak ngerti ini bahasa Inggrisnya. Oke, kalian ingat sama siapa nanti di luar kita berdoa bareng-bareng sama yang sampingnya ya. Nanti dibahas dulu ya. Niko bingung, ini apa ya? Ada yang belum dapat kartu? Anda di Indonesia kan soalnya ya. Oke, ku serahkan kembali kepada BAW, thank you. Oke, Heroes, tiba saatnya kita mau memberikan sedikit apa yang kita punya. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita sama-sama mau satu hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Kau memberkati persembahan kami Tuhan. Mungkin kami ada yang belum bisa memberikan persembahan Tuhan. Dan Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi dan belum memberi. Kiranya persembahan ini bisa menjadi rema buat setiap kita dan bisa menjadi berkat buat gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Jangan lupa join anti mager gitu. Persembahan semakin mudah melalui sistem persembahan cashless. Berikan persembahan saudara melalui aplikasi pembayaran online atau saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening BCA Gereja YHS Surabaya di 088 858 9000 atas nama Gereja YHS. Teruslah dukung kami dalam melayani jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Yesus. Yesua HaMasiah, bless you. Oke, Heroes, sebelum aku nyanyiin satu lagu buat kita semua, aku mau jelasin sedikit kenapa aku pilih lagu ini. Karena jujur lagu ini benar-benar memberkati aku secara pribadi. Dan waktu Jack Larissa bilang, siapin satu lagu, aku awalnya bingung mau cari lagu apa. Dan aku mau ceritain di lagu ini, kita ada hari ini itu bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kebetulan atau bukan karena suatu apapun, tapi itu semua karena kita percaya sama Tuhan, karena kita taruh harapan sama Tuhan, dan akhirnya kita ada sampai hari ini. Kita punya iman, kita punya satu
kesatuan bahwa iman kita itu kita harus percaya sama Tuhan. Apapun yang ada di depan, apapun yang sedang kita alami, apapun permasalahan yang sedang kita alami, kalau kita percaya sama Tuhan, kita pasti ada hari ini. Dan kemenangan-kemenangan yang terjadi bukan tentang uang, bukan tentang pekerjaan, bukan tentang apa yang kita miliki hari ini, tapi kemenangan kita terjadi adalah kita menjadikan lebih dari pemenang dari Tuhan. Kita dijadikan sama Tuhan lebih dari pemenang. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terus kita mau sama-sama menyanyikan lagu ini. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Heroes, saya undang untuk semua teman-teman Heroes mau bangkit berdiri. Kita mau sepakati bahwa lagu ini bukan karena suatu kebetulan kita nyanyikan, tapi ini adalah iman yang kami sepakati Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang besar, Engkau adalah satu-satunya andalan kami.
come on Heroes, yang sama-sama percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar. Kita mau mengangkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar. Engkau Tuhan kami yang besar Tuhan. Yang sanggup menggenapi. Iman kami semua bersepakat Tuhan. Sepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita mau sama-sama lebih tinggi lagi katakan, kita mau punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami sungguh terima sekarang Tuhan. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oke, yuk sekali lagi berikan sorak-sorai untuk Putri yuk. Nah, kita harus selalu ingat bahwa setiap kehidupan kita, apapun yang kita jalani, kita lakukan, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Oke, tadi teman-teman aku mau invite lagi yang sudah dapat kartu tadi kan, gak jadi didoakan. Nah, aku harap kalian bisa bawa pulang kartu itu dan itu akan menjadi rema untuk kalian selama seminggu ke depan. Jadi kalian yang dapatkan kartunya masing-masing, apapun itu yang mungkin kalian belum alami sekarang, tapi satu saat ketika kalian alami dari apa yang kalian dapatkan itu, doakan, minta pertolongan dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan untuk membimbing kalian. Oke. Nah, sekarang momen yang kedua. Aku hari ini mau mengingatkan kembali untuk RSVP Natal Heroes tanggal 14 nanti. Mungkin posternya bisa tampilkan lagi, silahkan. Nah, oke. Karena kan seperti janjiku minggu lalu, kalau minggu ini adalah minggu terakhir. Tapi mungkin karena masih banyak mau ikut tapi belum sempat daftar, maka pendaftaran akan kami buka lagi sampai hari Kamis. Oke, jadi jangan lupa untuk anak-anak yang mengisi RSVP-nya khusus anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa tanya orang tuanya mau ikut atau tidak. Tapi kalau bisa diajak aja gitu. Oke, yang baru-baru mungkin kalau mau ikut juga bisa ikut, silahkan. Kalau ada yang bingung, gak usah sungkan tanya aku langsung gitu. Saya kemarin masih ada yang bingung gitu ya, gak nanya gitu. Oke, seperti biasa 25.000 per orang untuk orang tuanya. Kemudian anaknya gratis. Oke, ada pengumuman tambahan lagi maybe? Gak ada ya. Sorry sedikit guys. Untuk Natal kali ini, karena kita akan mengadakannya minggu depan hari Sabtu. Oke? Hari Sabtu jam 6 malam. So, di hari minggu ini adalah minggu yang terakhir. Minggu depan kita diadakan di hari Sabtu. Yuk, datang semua, oke? Ada makan-makannya, ada gamesnya. Terutama untuk game sama orang tua ya. Ya, mendekatkan kita nggak cuman dengan Bapa di surga, tapi dengan Bapa dan Mama kita di rumah, oke? Itu penting loh guys. Bapa sama mamanya kita di rumah kalau nggak dideketin itu di bumi nggak seperti di surga, oke? Oke, makannya mulainya di 5:30 dan kita jam 6 tet itu kita akan mulai. So kalau kalian datangnya jam 6 kurang 2 menit, ya makannya cepet-cepetan, oke? Jelas? Aman? Segera daftar. Kalau kalian nggak daftar, boleh aja datang, tapi nggak ada makan. Maafkan ya.
Thank you. Bentar ya guys, sudah. Ya, saya undang untuk teman-teman untuk bangkit berdiri, kita maju yuk. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan di tempat ini lebih dahsyat lagi. Karena ini adalah hari terakhirnya Heroes ya untuk tahun ini. Ayo, maju ya. Heroes! Mari mereka. Kita bersuka cita ya. Lepaskan oleh kuasa darah, ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa namamu. Ku dibebaskan, ku dilepaskan oleh kuasa darah, ku dipulihkan, ku disembuhkan oleh kuasa namamu. Sekarang hatiku bersuka dalam namamu, kemenanganku. Come on, Hira! Tinggi-tinggi namamu bertanda di hatiku. Yesus, kau kekuatanku, kemenanganku. Kudus, kudus namamu, kau raja di hidupku. Yesus, kau kekuatanku, kemenanganku. Oh, 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 oh.
kasih semangat. Kurang keras. Let's go. Heroes katakan. Heroes. Perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Heroes! Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Semuanya katakan haleluya. Namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus Kau Raja mulia. Let's go. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku, ku percaya Kau berkuasa. Janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Everybody say haleluya. Namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus Kau Raja mulia. History maker. Yuk kita katakan janjimu nyata dalamku, ku berserah kepadamu. Haleluya. Semuanya angkat tangan dong. Namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Sebab namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus Kau Raja mulia. Ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus Kau Raja mulia. Let's go. Suaranya mana dong? We want more. Let's go. We want more.
melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Apa? Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Hidup. Kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Are you ready? Oh, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Siap ya, guys? Oke. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Katakan, nothing is impossible.
Oke. Lanjut atau? Pulang, oke. Oke. Aku mundur aja kalau itu. Oke. Jangan lupa besok minggu depan kita akan ibadahnya di hari Sabtu ya. Akan jadi ibadah terakhir di Heroes di tahun 2024. Jadi pastikan jangan sampai terlewat. Akan banyak hadiah-hadiah spesial iPhone 15 Pro Max nanti ya. Ya. Nah ini handphonenya siapa? Nah ini hadiahnya. Oh ya. Ada jemaat baru di sini. Yuk Heroes sama-sama kita katakan welcome to Heroes. Boleh kenalan. Yuk. Salah. Oke. Ya. Aku tadi dapat insight tiba-tiba pas ketika Soewe sampein pesan soal khotbah tadi. Tiba-tiba aku dapat insight kalau mungkin ini biar kita realize, biar kita sadar juga kalau sebenarnya mungkin kita sering berpikir kalau Tuhan itu ada ketika kita prestasi, Tuhan ada ketika kita menang, Tuhan ada ketika kita berhasil atau apa. Tapi basically enggak ya. Tuhan itu juga ada ketika kamu gagal. Tuhan itu juga ada ketika kamu resah. Bahkan ketika kamu bolos kuliah atau kamu bolos kelas, Tuhan itu juga ada sama kamu. Ya, Tuhan itu ada dimanapun dan kapanpun Dia akan ada selalu dalam hati kita. Ya, jadi ya gitu, oke? Oke, Heroes, langsung kita berdoa aja, kita langsung angkat tangan, mengucap syukur Bapa atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau sudah mengumpulkan kami Tuhan di sini Tuhan. Berkat-Mu sungguh mulia untuk kami Tuhan. Engkau yang termulia Tuhan, Alfa dan Omega Tuhan. Raja di atas segala raja, Engkau yang terbaik Tuhan. Kasih karunia-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Heroes, mari kita angkat tangan. Sekarang terimalah berkat dari Bapa Yahweh. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai, melindungi dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita pulang dengan berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. See you. Jangan lupa besok badminton. Through you I can do